Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadaratil mudirin wa al-asatidzah wa ya abna'i at-talaba bi ma'had tahfidil Qur'an rahimakumullah wa as'adakumullah subihatakum. Wa fi awwal marratin hayya bina nashkurullah azza wa jal ala ma amaddana wa awlana minan ni'amal katsira hatta nastati'a bi taufiqihi wa ma'unatihi an najtami'a fi hadzal makanil mubarak li ajli iftitahi ahadil baramij at-tarbawiyyah al-muhimmah fi ma'hadina hadha. Falimtihan ayuhat talabah fihi qiyamun katsiratun yajib alaina an nagrisaha fi anfusina. Ujian itu menanamkan banyak sekali nilai-nilai penting yang harus kita hayati, kita resapi, kita jadikan bagian dari diri kita. Salah satunya adalah nilai al-istibaq fil khairat. Ujian ini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita ini punya semangat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa hadza amrun islamiyun amara bihi Allah Ta'ala wa rasuluhu. Ini semangat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan itu adalah sesuatu yang bersifat islami, diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah. Fanahnu nara katsiran minal ayat al-Qur'aniyah tahussuna 'ala al-istibaq fil khairat. Wa qala ta'ala masalan fi ayatin fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di ayat yang lain Allah menggambarkan bahwa kita ini seharusnya memang selalu berlomba-lomba untuk memperoleh kebaikan dan surga. Allah berfirman dalam surah Al-Mutaffifin, wa fi dzalika fal yatanafasil mutanafisun. Dalam hal itu firman Allah, maka orang-orang yang berlomba seharusnya yang berlomba dalam hal itu. Dalam ayat yang lain Allah memerintahkan kita untuk sabiqu ila maghfirati min rabbikum wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin, dan seterusnya. Jadi Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah memerintahkan kita untuk terus berlomba-lomba dalam kebaikan. Apa tujuannya? Tujuannya untuk menjadikan diri kita ini semakin baik, semakin baik, semakin baik dari waktu ke waktu. Itu salah satu semangat yang diajarkan kepada kita melalui ujian ini. Dan kalau kita lihat sejarah, ayuhat talabah, kalau kita lihat sejarah Islam, itu kita akan memiliki gambaran yang sangat banyak tentang bagaimana para sahabat, para ulama di masa lalu berlomba-lomba dalam kebaikan itu. Ada sebuah kisah misalnya, perlombaan antara Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an dengan sahabat lain yang bernama Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an dalam kebaikan. Suatu hari Rasulullah mengumumkan kepada para sahabat, ayo siapa yang mau bersedekah? Kita sekarang membutuhkan harta yang banyak untuk berjuang jihad fisabilillah. Umar waktu itu sedang punya uang. Dia datang kepada Rasulullah. Lalu dia memberikan sedekah harta yang jumlahnya banyak sekali. Karena yang dia sedekahkan, yang beliau sedekahkan adalah separuh dari harta beliau. Dan memang berniat dari awal. Jadi Umar itu ketika menyerahkan sedekah itu kepada Rasulullah, beliau berniat sejak awal bahwa yang akan beliau lakukan adalah untuk menyaingi Abu Bakar. Hari ini saya menyedekahkan harta saya separuh.
Dan saya yakin Abu Bakar tidak akan sanggup menyaingi sedekah saya ini. Datanglah Umar kepada Rasulullah, diberikan sedekah yang separuh itu. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Umar, ma abqaita li ahlika? Apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Umar berkata, abqaitu lahum nisfahu. Separuhnya saya sedekahkan kepada engkau ya Rasulullah, separuhnya lagi saya sisakan untuk keluarga saya. Lalu tidak lama dari itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an datang kepada Rasulullah, menyerahkan sejumlah harta yang juga banyak luar biasa. Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakrin, ma abqaita li ahlika? Yang kamu sisakan untuk keluarga kamu apa? Apa jawaban Abu Bakar? Abqaitu lahum Allah wa rasulahu. Enggak ada ya Rasulullah. Saya hanya menyisakan untuk keluarga saya Allah dan Rasulnya. Enggak ada harta yang saya sisakan untuk mereka. Jadi Umar itu menyedekahkan separuh dari harta beliau, Abu Bakar datang menyedekahkan seluruh harta yang beliau miliki. Apa kata Umar setelah itu? Umar lalu berkata kepada Abu Bakar, ya Abu Bakrin, saya enggak akan pernah menang dari kamu dalam lomba-lomba kebaikan ini. Jadi begitu. Jadi pagi ini para santri sekalian, saya ingin menyampaikan satu hal itu saja, bahwa ujian kita ini seharusnya mewariskan kepada kita sifat itu, sifat untuk tidak mau kalah dalam urusan kebaikan, sikap untuk terus berlomba-lomba dalam urusan-urusan kebaikan. Mungkin dalam urusan kepandaian, dalam urusan ranking, ada perasaan bahwa kita tidak mungkin mengungguli 1-2 orang yang selalu menjadi bintang kelas misalnya. Tidak apa-apa, kamu boleh punya perasaan itu. Saya nggak mungkin menang kalau lawan dia dalam urusan ranking. Nggak apa-apa kamu kalah dalam urusan ranking, tapi jangan kalah dalam urusan belajar. Nggak apa-apa kamu kalah dalam urusan jumlah hafalan, tetapi jangan kalah dalam usaha untuk menghafalkan Al-Quran. Karena yang dinilai oleh Allah adalah usahanya, bukan hasilnya. Sebagai penutup, saya akan sampaikan sebuah hadis dari Rasulullah yang mengajarkan sekali lagi kepada kita bahwa dalam urusan-urusan kebaikan itu yang penting adalah usahanya, bukan hasilnya. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, idza qamatis sa'atu, kalau datang hari kiamat, sabda Rasulullah, wa fi yadi ahadikum fasilatun, dan di tangan kamu ketika akan datang kiamat itu ada satu fasilah, itu tangkai yang masih basah, yang kalau kita letakkan dia di tanah, dia akan tumbuh menjadi tumbuhan, dia akan menjadi bibit baru yang akan tumbuh menjadi tumbuhan yang besar. Wa fi yadi ahadikum fasilatun, di tangan kamu ada sebuah ranting basah yang siap kamu tanam. Lalu kiamat datang, apa kata Rasulullah? Kalau kamu bisa menanam itu, tanam itu. Jangan berhenti menanam ranting basah yang ada di tangan kamu hanya karena kiamat akan datang. Itu menunjukkan apa, para santri sekalian? Kalau kita menanam tanaman 1 menit menjelang kiamat datang, tanaman itu berbuah atau enggak? Kita akan sempat menikmati buah itu atau tidak? Enggak akan sempat. Orang lain akan sempat menikmati buah itu atau tidak? Enggak akan sempat. Tapi apa yang disabdakan oleh Rasulullah, jangan berhenti kamu menanam tanaman itu. Itu artinya apa? Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa pada akhirnya bukan hasil yang paling penting, tetapi kebaikan apa yang kita tanamkan, usaha apa yang kita berikan. Dan itulah para santri sekalian, semangat yang ingin sekali kita miliki melalui salah satunya ujian yang akan kita buka hari ini. Maka satu saja pesan saya pagi ini, belajar, siapkan diri dengan baik menghadapi ujian, biarkan Allah yang menentukan hasilnya. Fahim dong? Baik, ala hadhihi niyah wa ala hadhihi nasihah, ala hadhihi tawsiyah, hayya bina naftatihu al-imtihan at-tahriri li آخر الفصل الدراسي الأول في هذا المعهد الحبيب بقراءة أم الفرقان الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فبهذا يتم الافتتاح الرسمي لهذه الامتحانات التحريرية في معهدنا هذا، وندعو الله تعالى أن يجعلنا من الناجحين في جميع الامتحانات، وأن يرزقنا الصبر الجميل على جميع البلايا، وأن يرزقنا العافية في الدين والدنيا والآخرة، وأن يهدينا إلى ما فيه صلاحنا وصلاح معهدنا وصلاح الأمة الإسلامية أجمعين. هذا ما تيسر لإلقاه أمامكم في هذه الصبيحة المباركة. نختم لقاءنا بالحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.